Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai objek pajak dan cara pengenaan pajak. Jadi, objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang itu dikenakan pajak. Berikut merupakan beberapa jenis pajak yang menjadi objek pajak yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama ada pajak penghasilan, yang kedua ada pajak bumi dan bangunan, dan yang ketiga ada pajak pertambahan nilai. Pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atau juga yang disebut dengan subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Subjek pajak adalah orang pribadi atau perseorangan dan warisan. Objek pajak penghasilan yaitu gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, bonus, laba usaha, dan hadiah undian. Kemudian, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ini adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto wajib pajak. Jadi besar PTKP ini telah ditentukan oleh pemerintah. Jadi yang dimaksud dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ini merupakan potongan yang diberikan oleh pemerintah terhadap penghasilan kotor dari wajib pajak. Berikut merupakan PTKP yang ditentukan oleh pemerintah. Yang pertama, potongan untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar 50 juta. Mari kita beralih ke contoh soal. Jadi Pak Yusuf sebagai karyawan di sebuah perusahaan, penghasilan neto setiap bulannya yaitu 25 juta. Pak Yusuf sudah menikah dan istrinya tidak bekerja dan mempunyai 4 anak. Pak Yusuf memiliki NPWP. Berapakah pajak terutang setiap bulannya? Jadi yang pertama kali kita hitung adalah penghasilan Pak Yusuf selama 1 tahun. Penghasilan neto Pak Yusuf selama 1 bulan adalah 25 juta. Jadi 25 juta ini dikalikan dengan 12 bulan, yaitu menghasilkan angka 300 juta rupiah. Yang ini merupakan penghasilan Pak Yusuf selama 1 tahun. Kemudian yang selanjutnya adalah kita hitung dulu PTKP-nya atau penghasilan tidak kena pajaknya ya. Itu yang pertama potongan wajib pajak yaitu sebesar 54 juta. Yang selanjutnya karena Pak Yusuf mempunyai istri tapi istrinya tidak bekerja jadi mendapatkan potongan 4,5 juta. Selanjutnya Pak Yusuf memiliki 4 anak tetapi maksimal PTKP anak yaitu 3 anak. Jadi yang dihitung hanya 3 anak. Jadi setiap anak itu mendapatkan potongan 4,5 juta. Jadi 4,5 juta ini dikalikan dengan 3 anak yaitu menghasilkan nilai 13.500.000 rupiah. Yang kemudian ini semua ditambahkan dan akan menghasilkan jumlah 72 juta rupiah. Selanjutnya kita akan hitung yaitu penghasilan kena pajaknya. Jadi rumusnya yaitu penghasilan kotor dikurangi dengan PTKP tadi yang kita sudah hitung. Penghasilan kotor Pak Yusuf selama 1 tahun adalah 300 juta. Jadi 300 juta ini dikurangi dengan 72 juta yang merupakan PTKP, yaitu menghasilkan jumlah 228 juta. Jadi penghasilan kena pajak Pak Yusuf yaitu 228 juta rupiah. Jadi perhitungan pajak sesuai dengan rumusnya yaitu yang pertama dihitung dari 5% terlebih dahulu. 5% maksimalnya adalah 50 juta. Jadi 5% dikalikan dengan 50 juta menghasilkan nilai 2,5 juta. Kemudian sisanya dihitung dengan persentase di bawahnya yaitu 15%. Sisanya dari
228 juta dikurangi dengan 500 juta ini tadi, yaitu sisa 178 juta. Di mana 178 juta ini dikalikan dengan 15% dan menghasilkan angka 26.700. Nah, 2.500.000 ini akan ditambahkan dengan 26.700 dan akan menghasilkan angka 29.200.000 rupiah. Yang ini merupakan pajak yang harus dibayarkan Pak Yusuf setiap tahunnya. Kita kembali lagi ke soal. Soalnya yaitu berapakah pajak terutang Pak Yusuf setiap bulannya? Karena ini tadi adalah per tahun, maka 29.200 dibagi dengan 12, yaitu menghasilkan 2.433.3333 rupiah. Jadi, Pak Yusuf harus membayarkan pajak setiap bulannya yaitu 2,4 juta sekian. Jadi, ini jawabannya. Pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai atau PPN ini merupakan pungutan yang dibebankan atas transaksi jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Yang pertama, tarif pajak penghasilan atau tarif pajak pertambahan nilai ini menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yaitu yang pertama, tarif PPN adalah 10%. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak. Kemudian tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini dapat berubah paling rendah 5% atau paling boleh turun 5% dan paling tinggi atau paling boleh naik yaitu sebesar 15% saja sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Mari kita langsung mencoba ke contoh soalnya, yaitu yang pertama, rumus PPN adalah tarif PPN dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Pak Usman membeli barang sebesar 30 juta rupiah. Berapa pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Usman apabila tarif pajak yang ditetapkan adalah sebesar 11%? Dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar 30 juta, kemudian tarif pajaknya adalah 11%. Jadi, penghasilan pertambahan nilai yang dihitung adalah 11% dikalikan dengan 30 juta dan menghasilkan angka 3,300 juta. Jadi, pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Usman adalah sebesar 3.300.000. Yang selanjutnya adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan maupun kedudukan sosial ekonomi bagi orang pribadi atau badan. Kemudian objek pajak dari PBB sendiri yaitu yang pertama ada objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, pekarangan, tambang. Selanjutnya ada objek bangunannya yaitu rumah, bangunan usaha, gedung, pusat perbelanjaan, taman, kolam renang. Beralih ke contoh soalnya, yaitu Pak Ega memiliki tanah seluas 650 meter persegi dengan harga jual 600.000 per meter. Di atas tanah berdiri bangunan rumah yang memiliki luas 550 meter persegi dengan harga jual 700.000 per meter. Apabila persentase nilai jual kena pajak 20%, hitunglah besarnya PBB yang terutang. Jika besar NJOP-TKP atau nilai jual objek pajak tidak kena pajak daerah tersebut sebesar 20 juta dan tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5%. Rumus PBB yaitu tarif dikalikan nilai jual kena pajak dikali nilai jual objek pajak dikurangi nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Jadi yang pertama tarifnya ada sebesar 0,5%, NJKP-nya 20%, NJOP-TKP-nya 20 juta rupiah.
Kemudian selanjutnya kita akan menghitung NJOP-nya dulu, di mana tanahnya tadi sebesar 650 meter persegi dikalikan dengan harga jualnya yaitu 600.000 dan menghasilkan nilai 390 juta rupiah. Kemudian untuk bangunannya itu sebesar 550 meter persegi dikalikan dengan nilai jualnya yaitu 700.000 dan menghasilkan nilai 385 juta, dan keduanya ini akan ditambahkan dan akan menghasilkan NJOP yaitu sebesar 775 juta. Kemudian kita masukkan ke rumusnya, yaitu tarif dikali NJKP dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Jadi yang pertama dihitung adalah NJOP dikurangi dengan NJOP TKP-nya. Berarti 775 juta dikurangi dengan 20 juta. Kemudian menghasilkan nilai 755 juta. Yang selanjutnya dihitung adalah NJKP dikalikan dengan hasilnya tadi, yaitu 20% dikalikan 755 juta, di mana menghasilkan nilai 151 juta, yang kemudian dikalikan dengan tarif pajak yaitu 0,5 juta. Jadi menghasilkan nilai 755 juta. Jadi, pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan Pak Ega adalah 755.000 per bulan. Semuanya sudah menyimak penjelasan objek pajak dan cara pengenaannya. Semoga ilmu yang saya berikan berguna untuk kita semua.